Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya dan bertemu lagi bersama saya Rima Sagina selaku tuan rumah di Semeton Cegah Narkoba Streaming BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat tentunya. Dan hari ini tema kita adalah peran serta Pemda dalam mencegah narkoba. Dan hari ini saya sudah mengundang dua pemateri sekaligus, yaitu salah satunya adalah Bang Irwan ya, dari anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat. Dan satu lagi adalah Ketua GPAN, ya, Gerakan Peduli Anti Narkotika. Nah, GPAN itu seperti apa sih dan kenapa sih kita memilih tema hari ini seperti itu? Langsung saja saya tanyakan ke narasumber ya. Kenapa sih kita memilih tema seperti itu? Sedangkan di sini yang saya undang pun yang hadir Ketua GPAN dan anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat. Gimana tuh Bang? Peran serta Pemda dalam mencegah narkoba. Ya, sesuai tema ya, peran serta Pemda dalam hal pencegahan P4GN ini memang kami lihat itu sampai saat ini belum maksimal ya. Kenapa saya bilang begitu? Tentu dengan dengan program-program yang dari pemerintah daerah ini sampai saat ini memang belum ada begitu loh. Kalaupun ada mungkin sangat minim terhadap teman-teman pasca rehabilitasi yang ada di Lombok Barat. Sebenarnya gerakan peduli anti narkotika itu fokusnya di mana sih? Apakah rehabilitasinya ataukah ada fokus pada kasus-kasus narkotika yang sedang marak beredar gitu ya, seperti peredaran gelap misalnya, atau penyalahgunaan narkotika atau pengguna narkotika khususnya? GPAN dalam hal ini fokusnya sih terhadap penjangkauan terhadap teman-teman yang masih di dalam lingkaran narkotika. Sehingga dalam hal ini GPAN sampai saat ini bisa menjangkau sebanyak 112 orang yang kami sudah rehab ke BNN NTB. Itu terfokus pada ini berarti ya? Terfokus pada teman-teman yang menggunakan narkotika gitu? Iya, untuk saat itu ya. Di samping itu juga GPAN juga advokasi juga terhadap teman-teman penyalahguna yang terkena kasus hukum. Ya. Berarti ada perlindungan hukum yang di dalam GPAN ini sendiri itu terlibat teman-teman ahli hukum misalnya begitu? Ada. Oh. Ada kami lakukan untuk advokasi. Oke, sekarang saya lanjut ke Bang Irwan nih. Oke, siap. Peran DPR atau lembaga legislatif terhadap pencegahan narkoba ini seperti apa sih sebenarnya? Apalagi yang kita lihat ya di pengimplementasian itu sudah ada nggak bukti nyata gitu ya? Ini peran DPR atau peran Pemda dulu nih? Perannya lembaga legislatif dulu kan yang saya undang di sini kan legislatif ya. Oke. Nah, jadi begini, kalau kita berbicara tema hari ini, jujur seharusnya nih dari narasumber yang tambah nih satu orang lagi. Siapa itu? Pemda. Ya karena ini kita berbicara Pemda, kita berbicara apa sih peran Pemda. Nanti kan Pemda bisa menjelaskan. Tapi tidak apa-apa lah. Dalam hal ini saya mewakili teman-teman dari pemerintah daerah kaitannya dengan apa sih peran dari Pemda. Sebenarnya ada peran itu, tetapi mungkin apa yang dirasakan oleh teman-teman GPAN ini masih belum maksimal. Dan yang kedua, apa yang menjadi harapan teman-teman ini terkadang tidak sesuai dengan apa yang sudah diberikan oleh Pemda. Contoh, di dinas, saya sebut dinas ya, boleh? Boleh. Di dinas sosial itu ada salah satu bidang resos, rehabilitasi sosial. Di situ membidangi kaitannya dengan teman-teman yang penyalahguna narkoba. Ada beberapa kegiatan di sana, akan tetapi di 2 tahun terakhir, karena kita kan lagi pandemi nih, semua kegiatan kita dan pembiayaan itu banyak direfocusing. Nah itulah makanya di tahun 2020 sampai dengan 2021 ini bisa dikatakan minim sekali kegiatan itu, dan itu mungkin yang dirasakan oleh teman-teman GPAN. Tapi intinya ada kok, intinya itu ada, program itu ada. Tetapi kadang tidak sesuai, dan harapan saya ke depan teman-teman GPAN juga lebih komunikatif dengan teman-teman Pemda untuk menyampaikan apa sih
program yang diharapkan. Jangan sampai program ini sifatnya top down, dari atas ke bawah. Nah, harapan kita ini program ini besar dari bawah, bottom up. Oh, ini loh yang kami minta, ini loh yang kami harapkan, sehingga nanti program itu tidak menjadi sia-sia. Kira-kira seperti itulah. Nah, terus untuk kami yang di DPRD, khusus untuk teman-teman GPAN, saya secara pribadi sangat mensupport apa yang menjadi kegiatan teman-teman ini. Insya Allah ke depan kami dari DPRD akan coba mempush ini ke teman-teman di SKP dalam teman-teman eksekutif untuk membuat program atau berkomunikasi terlebih dahulu dengan teman-teman GPAN apa kira-kira yang menjadi harapan teman-teman GPAN yang nantinya bisa dituangkan dalam bentuk program sehingga program ini tidak menjadi sia-sia. Itu kira-kira seperti itulah. Oke. Terus gimana kira-kira selama 2 tahun terakhir ini, apalagi selama pandemi COVID-19 ya, peran serta dalam pencegahan pencegahan narkotika ini dalam komunitas atau organisasi ya? Organisasi GPAN ini apa saja? Selain dari merehabilitasi teman-teman nih yang sudah ratusan. Ya mungkin progres yang kami sudah lakukan terkait dengan pemberdayaan juga sudah kami lakukan, termasuklah di Desa Tamanayu kami sudah memberikan anak-anak yang mantan pemakai itu gendam bele. Artinya apa, dukungan kami itu seperti itu karena hanya itu yang kami bisa lakukan terhadap anak-anak yang pernah kami rehabilitasi. Dan sementara sampai saat ini juga kami di Lombok Barat itu sampai saat ini masih dalam target sosialisasi di desa-desa seperti itu sampai saat ini. Sosialisasi dan memberikan salah satunya pelatihan begitu ya untuk teman-teman di sana biar produktif begitu. Ya. Tapi untuk saat ini untuk pelatihannya kami belum. Masih zong ya? Masih zong. Untuk pelatihannya kami sudah punya juga. Itu. Yang menghambat pelatihan itu apa? Karena fasilitas untuk pelatihan itu tidak ada. Kami tidak punya. Berarti sehingga anak-anak yang kami rehab ini ya begitu saja. Pulang rehab sudah clear masalah. Padahal tidak. Rehabilitasi itu butuh pasca rehabilitasi. Gitu. Karena kalau nggak ada pasca rehabilitasi, ada kemungkinan akan pakai kembali gitu. Iya, ada kemungkinan. Kemungkinan ya. Nah, sekarang saya mau mengaitkan sebelum kita lari ke Pemda dulu, Bang Irwan ya. Boleh. Di sini fasilitas, kita berbicara fasilitas ya, fasilitas untuk teman-teman yang sudah rehabilitasi. Setelah kita berbicara pasca rehabilitasi. Fasilitas apa yang dibutuhkan dan kira-kira untuk mendapatkan fasilitas itu harus seperti apa kira-kira? Ya mungkin tidak banyak ya. Anak-anak itu cuma butuh tempat tempat untuk mengasah kemampuan. Ya seperti halnya kayak perbengkelan. BLK. Ya BLK kecil lah seperti itulah. Biar ada tempat mereka itu seperkumpulannya mereka itu untuk beraktivitas sehingga melupakan yang namanya narkotika itu. Kalau sudah berkegiatan produktif, terus ya lumayan lah ya mengisi hari-hari mereka. Jadi sedikit tidaknya mereka mengurangi pikiran-pikiran yang negatif terhadap diri mereka. Jadi bagaimana nih dukungan dari Bapak DPRD Kabupaten Lombok Barat sendiri terhadap teman-teman yang organisasi tersebut ataupun teman-teman yang direhabilitasi? Oke, jadi pada sore hari ini saya berharap nih ya, walaupun kita tidak berbicara secara langsung, saya berharap nih Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat ini mendengar nih. Jadi ini salah satu usulan nih. Jadinya yang saya tangkap tadi, teman-teman GPAN ini kan meminta suatu kegiatan, suatu fasilitas sehingga bisa mereka memiliki kegiatan yang sifatnya positif. Seperti yang disampaikan Mbak Irma tadi, ketika mereka tidak punya kegiatan, ketika mereka tidak punya kesibukan, secara tidak langsung apa yang ada di pikiran mereka itu, itu lagi. Jadi seperti itu. Dan harapan saya ke depan memang Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat
itu nanti berkontribusi, berkomunikasi dengan teman-teman GPAN untuk menyiapkan program seperti itu. Saya setuju. Ketika ada pelatihan lab skill kayak perbengkelan dan lain sebagainya, itu bisa menunjang dari kegiatan teman-teman ex dari pengguna narkoba. Dan saya berharap nih Pak Kadis sedang nonton nih. Semoga Pak Kadis nonton ini ya. Amin, amin. Semoga Pak Kadis nonton. Dan memang saya akui Pak Mursidin di tahun 2021 itu setahu saya itu ada anggaran untuk kegiatan di bidang resos itu berkaitan dengan life skill, contohnya perbengkelan. Akan tetapi seperti saya sampaikan tadi di depan, kita ini dalam masa pandemi banyak kegiatan-kegiatan yang direfokusin. Salah satunya ini, dan saya tahu betul ini kegiatan ada di bidang saya, ada di komisi saya di Komisi 4 yang membidangi masalah sosial, pemuda, pendidikan. Nah, salah satu kegiatan itu ada, akan tetapi karena faktor pandemi, dana ini direfokusin, akhirnya kegiatan itu ditiadakan, difokuskan untuk penanganan COVID-19. Dan insya Allah ke depan kami akan coba mengingatkan kembali teman-teman di SKPD bagaimana caranya sehingga kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendukung dari program-program teman-teman GPN ini bisa diadakan dan ditingkatkan seperti itu. Nah, kan kita nggak tahu nih sampai kapan COVID-19 ini berakhir. Semoga besok pagi selesai. Oh, amin, amin, amin. Nah, misalnya COVID-19 ini bisa sampai akhir tahun, tapi ya nazubillah min zalik ya. Ya, semoga aja besok pagi selesai. Aja. Ya. Nah, kira-kira penanganan dalam musim-musim COVID ini seperti apa untuk teman-teman yang direhabilitasi atau mencegah teman-teman untuk menggunakan itu? Solusinya seperti apa sebenarnya? Kalau itu sebenarnya ke Pak Mursidin tanyanya, karena okay. Beliau yang secara langsung berinteraksi dengan teman-teman ketika dalam kondisi seperti ini. Apa sih yang dia lakukan kan seperti itu? Oh iya betul. Seperti itu. Ya. Mungkin saya jawab ya. Untuk saat ini kami fokus sampai saat ini untuk sosialisasi sampai sekarang, dan termasuk juga kemarin kami sudah melakukan MOU terkait dengan P4GN yang ada di Kabupaten Lombok Barat dengan AKAD Lombok Barat. Kenapa kami pilih AKAD Lombok Barat ini, Asosiasi Kepala Desa yang ada di Lombok Barat ini, biar teman-teman yang ada di wilayah ini, artinya di desa ini, bisa kami jangkau begitu, karena banyak sekali permasalahan-permasalahan di setiap desa itu, Pak Ketua. Artinya di salah satu desa, 2 desa kemarin kami penjangkauan di sana itu ya terkendala dengan apa ya, biaya keluarga mereka. Nah, di sana kan di desa itu ada ADD-nya terkait dengan P4GN di sana. Ya kenapa hal itu tidak kita maksimalkan dari setiap desa untuk kita maksimalkan teman-teman yang memang harus kami bantu gitu loh. Itu fokus kami untuk saat ini, berkoordinasi di tingkat desa untuk P4GN. Apakah di setiap desa itu mendukung total nih, mendukung maksimal P4GN sendiri, gerakan dari P4GN sendiri? Mereka harus mendukung, mau tidak mau mereka harus mendukung. Di setiap desa itu harus mendukung, karena perang melawan narkoba ini bukan masalah di kita saja, ini sudah masalah nasional. Artinya kan banyak cara lah. Kalau kita berbicara di desa, ada sumber pembiayaan di situ, dana dari DD-ADD yang mungkin bisa disisihkan oleh teman-teman kepala desa untuk membantu kegiatan dari P4GN. Nah, kalau di kami di DPRD itu bisa-bisa saja, kami bisa menggunakan dana-dana aspirasi kami untuk membantu kegiatan-kegiatan itu. Tapi ini kan kami kan baru komunikasi nih. Nah, kebetulan ada juga teman-teman kami yang sudah komunikasi, contohnya Ibu Ketua kemarin kan sudah menghibahkan anggaran untuk teman-teman GPN. Jadinya itu salah satu bentuk partisipasi teman-teman di anggota DPR. Bisa kami melalui anggaran aspirasi itu bisa. Baik. Untuk membantu. Kan dari desa sendiri sudah mengapresiasi kegiatan P4GN, dan apakah di setiap desa itu menerima kedatangan dari organisasi yang Abang ketuai sendiri dari GPAN ya? Ya alhamdulillah GPAN. Untuk di setiap desa kecamatan yang kami masuk itu rata-rata untuk para pemimpinnya ya alhamdulillah kami disupport, artinya ya didukung lah artinya karena ini
peran kita bersama, bukan GPAN saja gitu. Karena mereka juga punya tanggung jawab tersendiri di sana. Karena narkoba ini kan musuh kita bersama, bukan musuh GPAN, bukan musuh Pak Dewan saja, kan begitu. Wah, benar itu. Betul. Karena kita punya masing-masing tanggung jawab di sini. Nggak mungkin lah kami bisa berjalan tanpa dukungan mereka. Betul. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya di Bapak DPRD kita dan Ketua GPAN sendiri, Gerakan Peduli Anti Narkotika khususnya di Kabupaten Lombok Barat ya, dan ini menjadi pilot project sebenarnya yang menjadi percontohan untuk Indonesia khususnya di Nusa Tenggara Barat sendiri. Nah, bagi teman-teman yang mau bertanya, kritik dan saran, silakan langsung di kolom chat komentar di langsung ada di Facebook ya, Facebook, Instagram, YouTube. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Timur jauh. Aku minus jadi nggak kelihatan. Bandar Oke, besar. ini ada pertanyaan nih. Di sini juga ada pertanyaan dari Instagram dan Facebook. Saya bacakan di Instagram dulu ya. Nah, di sini ada 2 pertanyaan nih yang saya lihat di kolom komentar di Instagram dari @sahrunlombok nih. Buat Ketua GPAN Bang Mursidin. Iya. Oke. Mau bertanya kepada Ketua GPAN Bang Mursidin. Apa yang Anda ketahui tentang kampung narkoba khususnya lingkungan Karangbagu, Kelurahan Karangtaliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram? Langsung dijawab atau saya bacakan lagi pertanyaannya? Langsung dibacakan. Iya. Oke. Ternyata satu orang ya yang nanya dari Sarung Lombok. Dan pertanyaan kedua, mohon masukannya Pak Ketua GPAN, langkah apa yang seharusnya kita lakukan terkait situasi dan kondisi kampung tempat tinggal yang sudah diberi gelar kampung narkoba. Berarti di sini pertanyaannya adalah apa yang Abang ketahui tentang kampung narkoba khususnya di lingkungan Karangbagu tersebut, dan langkah apa yang harusnya dilakukan terkait situasi dan kondisi kampung tempat tinggal yang memang sudah diberi gelar kampung narkoba. Yeah. Mungkin terkait dengan kampung Karangbagu, Karangbagu ya? Iya, Karangbagu. Ya. Siapa sih yang nggak tahu Karangbagu ya? Kalau di lingkaran, iya, di lingkaran para pecandu itu ya pastinya tahulah Karangbagu itu city-nya Lombok lah kita bilang kan. Oh, ya, terkenal banget ya? Ya terkenal banget lah, artinya ya sangat berat lah kalau memang di sana. Kan tetapi saya lakukan juga di tempat saya sendiri di Taman Ayu. Dulunya di sana itu pemakai banyak, akan tetapi dengan pressure masyarakat, kadusnya, Pak Lurahnya, kami bekerja sama dalam konteks penanganan P4GN ini. Kami memberikan edukasi, sosialisasi, terus saja seperti itu, sehingga teman-teman para pemakai ini bisa bisa terselamatkan lah artinya. Artinya dari sana kami sosialisasi dengan cara yang yang secara masif gitu ya. Artinya face to face. Ya. Kami melakukan dengan seperti itu sehingga kami bisa mengambil atau menjangkau anak-anak yang kami rehab itu sebanyak 24 orang kemarin di sana, sehingga di sana sekarang dijadikan percontohan ya untuk desa bersinar yang ada di NTB. Betul. Ya. Artinya peran serta kepala lingkungan, apalagi Pak Sarun ini kalau nggak salah kepala lingkungan ya di sana itu. Saya kurang tahu juga ya, kan, saya hanya membacakan di ya, sini artinya pertanyaan beliau. Mungkin berat ya, sangat berat lah. Yang namanya juga kita ngadepin orang candu ya pastinya berat lah. Akan tetapi insya Allah lah kalau memang ikhtiarnya benar-benar untuk menyelamatkan generasi itu, insya Allah pasti ada jalan. Ya pasti ada jalan. Yang penting koordinasi saja, koordinasi
terhadap teman-teman juga yang ada di sana. Gitu. Jangan membuat stigma terhadap teman-teman gitu. Betul, karena kita lihat sendiri ya di lingkungan masyarakat, kalau ada pengguna nih, misalnya mantan pengguna lah ya, jangan penggunanya, mantan pengguna saja bisa dijudge oleh masyarakat sekitar. Dia nih mantan pecandu loh, dia nih udah nggak pakai narkoba loh, ngapain sih kita deket-deket sama dia? Toh kita nanti yang rugi kan? Padahal setiap orang itu mempunyai kesempatan untuk berubah kan? Oke. Dan ini juga ada beberapa pertanyaan lagi di Instagram dan YouTube ya. Di Facebook. Timur Jauh ya. Ini dari Timur Jauh nih, dari Facebook ya. Itu Facebook Timur Jauh. Terima kasih Timur Jauh pertanyaannya, dan saya ucapkan terima kasih juga ke Pak Sahrun Lombok nih. Timur Jauh. Bandar besar masih amat besar berkeliaran. Itu yang dibilang apa sih? Berkeliaran. Bandar besar masih amat besar berkeliaran di sekitar kita. Karena adanya backingan besar di belakangnya. Bandar besar masih amat besar berkeliaran di sekitar kita karena adanya backingan besar di belakangnya. Pernyataan. Oh iya. Dia ini selalu menyatakan bahwa bandarnya masih banyak nih, gitu kan? Kenapa dia banyak? Karena backingnya besar, kayak begitu tuh kayaknya tuh. Backingnya besar. Orang-orang di belakangnya juga masih kuat ya jaringannya. Begitu ya maksudnya? Ya kayak begitu kurang lebih. Oh, oke. Masih ada lagi? Terima kasih Timur Jauh atas pernyataannya. Dan di YouTube juga udah nggak ada ya pertanyaan? Belum. Oke. Jadi di sini kita mengharapkan kontribusi dan implementasi nyata gitu ya dari pemerintah daerah. Bukan hanya sekedar koordinasi antara organisasi gerakan peduli anti narkotika dengan lembaga legislatif ataupun dengan masyarakat sekitar begitu ya. Tapi bagaimana di sini kontribusi dari organisasi masyarakat, legislatif ataupun pemerintah daerah. Itu bagaimana biar nyatu gitu ya, agar bisa berjalannya pencegahan narkotika tersebut dan bisa mendukung kuat ya rehabilitasi tersebut gitu. Nah untuk pasca rehabilitasi. Iya, pasca rehabilitasi itu ada nggak sih masyarakat yang ngapain sih dilakuin ini, ngabis-ngabisin duit negara gitu kan? Ada nggak yang pernah bilang kayak gitu? Ya, di organisasi yang abang terima nih selaku ketua kan pasti menerima kritik dan saran dengan adanya organisasi gerakan peduli anti narkotika. Pasti kan tuh sosialisasinya dan masyarakat. Pernah nggak sih masyarakat bilang kayak gitu? Ya mungkin, iya. Kebanyakan begitu juga sih sebenarnya. Karena permintaan dari teman-teman yang kami sudah rehab juga, dari orang tua anak-anak ini, mereka menginginkan seperti itu. Karena kami jelaskan sebelum mereka direhabilitasi itu, kami jelaskan bahwa ada setelah ini pasca rehabilitasi. Itu loh, mendapatkan pelatihan, program-program yang untuk menguatkanlah dirinya dalam pemulihan, recovery-nya mereka. Sehingga hal-hal seperti itu mereka tuntut dari keluarga mereka. Dan keluarga khususnya orang tua sangat mendukung kegiatan ini atau? Ya alhamdulillah lah, siapa sih orang tua yang nggak mendukung anaknya untuk keluar dari jeratan narkoba ini? Pastinya lah sangat mendukung mereka. Pasti sangat mendukung, tapi tidak ada kemungkinan untuk orang tua yang karena malu nih. Saya pernah mendengar cerita seperti itu, tapi mendengar cerita seperti itu, orang tua yang tidak mendukung anaknya.
karena sebelumnya malu kan. Mereka Iya. mungkin dari keluarga yang Iya, bagaimana terhormat. saya juga tidak tahu Iya. begitu kan. Dan ya bisa jadi terhormat ya, Iya. karena malu yang Iya. besar begitu. Ngapain sih kamu keluar lagi, ngapain begini-gini lagi, jadinya anak itu dikurung gitu. Ya, kalau kita rehabilitasi orang itu kan identitas mereka itu kita sembunyikan, baik keluarganya, anaknya Oh, kita begitu ya? sembunyikan, bukan kita publikasikan. Sehingga sebelum kita bawa anak ini ke tempat rehab, kami sudah koordinasi dulu dengan keluarga mereka, dan keluarga pun tidak sembarangan orang yang tahu mereka itu direhab gitu. Begitu caranya kami untuk mengambil mereka, sehingga banyak yang kami rehab gitu. Terima kasih atas segala penjelasannya. Iya. Dan banyak banget yang saya nggak tahu di sini. Tumben banget tahu Pak Charlie. Saya emang tahu ada organisasi yang memang peduli akan narkotika ini. Dan yang saya tahu itu di Taman Ayu. Cuma untuk di daerah-daerah lain saya nggak pernah dengar tuh. Nggak pernah. Luar biasa memang Pak Presiden ini. Oh, di tempat lain itu ada Pak Presiden ya? Ada kita kan di Lombok Barat sekarang. Iya, di Kalau di Lombok Barat. kota, di kabupaten lain itu ada? Nggak ada. Saya nggak belum ada? pernah dengar loh. Nah, ini menjadi PR nih. Kenapa hanya di Lombok Barat yang ada kan? Nah. Belum mampu. Itu dia. Belum mampu. Pertama Ini saja ada- sudah menjadi pilot project untuk Indonesia loh, Iya. khususnya di Nusa Tenggara Barat sendiri. Ya. Ya mudah-mudahan apalagi seperti itu. Tahun berapa Pak Presiden? 2019 kami diresmikan oleh Bapak Bupati Lombok Barat. 2019 ya? 2019. Oh, cocok. Sudah terdaftar Dan dalam alhamdulillah Kesbangpol juga. sudah. GPAN kan sudah tersebar sekarang di 10 kecamatan. 10 kecamatan ini Iya. ada perwakilan ya? Ada perwakilan DPC-nya di sana. Tapi khususnya ini di Kabupaten Lombok Barat. Iya. Baru di Lombok Barat. Jadi ini untuk PR kita bersama teman-teman semua. Semeton cegah narkoba streaming, apalagi pemerintah itu turut andil ya, bukan hanya saya nanti mengundang. Oh ya. Saya sekarang sedang mengundang Pak Irwan nih, yang dikenal dengan Bang Irwan. Bob. Bang Irwan Bob. Karena Iya. sukanya reggae kan. Oh begitu. Saya suka ngebom misalnya. Ya. Anak pantai. Nah nanti mungkin saya mengundang dari pemerintah daerah sendiri dan lembaga Seharusnya itu, legislatif. Iya. seharusnya itu. Jadi kita Kami ada 3 Agak narasumber di sini. Jadinya komunikasi itu tidak searah. Kalau ini kan searah nih. Iya. Betul. Harusnya ada penyeimbang dari teman-teman di Pemda supaya komunikasi ini 2 arah. Jadi kelihatan banget tuh pro kontranya seperti Nah, apa. itu dia. Jadi kita tinggal nonton nih. Ya betul. Seperti itu. Semoga banyak yang nonton ya dari pemerintah daerah sendiri dan masyarakat tentunya top deh. Karena ini podcast yang memang selalu ditunggu setiap minggunya, apalagi ditemani aku dong tentunya ya di podcast Semeton Cegah Narkoba Streaming BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat. Itu masih ada pertanyaan. Ini dari pertanyaan di Facebook. Oke. Bisa diperbesar nggak ini layarnya? Bisa. Sudah bisa. Oh oke. Oh, bisa. Bisa. Perbesar dikit Pak Charlie ya. Sabar. Nah ini ada pertanyaan lagi dari Facebook dari Ahmad Harmain. Halo Bang Ahmad Harmain. Halo, terima kasih pertanyaannya ya Bang ya. Apa kabar BNK di Lombok Timur? Apa kabar BNK di Lombok Timur? BNK? BNN kayaknya nih dia mutus BNN. Oh BNN. Salah pencet kayak salah Oh, pencet. salah tekan deh kayaknya ya. Apa kabar BNN di Lombok Timur? Sejauh ini BNK. BNK. Oh, Oh, di kabupaten ya. Oh, iya. Kabupaten. Bener. Oke, pertanyaannya apa kabar BNK di Lombok Timur? Apa kabar BNK di Lombok Timur? Sejauh ini apa upaya serta langkah konkret BNN provinsi terkait maraknya peredaran narkotika di Lombok Timur? Wah, ini harus dari Kalau pihak ini- BNN-nya sendiri. Ini nih.
Gimana nih Pak Charlie? Nanti seasonnya beda. Seasonnya beda. Oke. Jadi untuk pertanyaannya dari Bang Harmain di ini dulu ya. Kita akan jawab di sesi berikutnya. Tenang saja, nanti dijawab kok. Dan ini kembali dari Timur Jauh. Sumbawa masih darurat narkoba. Anggota DPRD juga jadi pemain. Wah, gimana ini? Gimana nih? Terima kasih. Jadi tanggapan dari Bapak DPRD kita nih. Bapak Timur Jauh ya. Jadi ada, saya nggak tahu nih di situ seperti ini apa laki-laki ya. atau perempuan? Timur Jauh. Kita nggak tahu laki-laki. Anggota DPRD juga jadi pemain. Tapi yang pasti ini kan oknum ya. Ini oknum. Ini bukan lembaga. Kalau kaitannya dengan si A, si B mau dia jadi DPRD, dia mau jadi polisi, dia mau jadi apa, kalau memang individunya seperti itu kita mau bilang apa? Manusiawi. Ya, cuman pada konteks ini saya melihatnya ini adalah oknum. Tidak apa namanya? Jangan pernah menyalahkan lembaganya. Iya, kita tidak pernah menyalahkan lembaganya. Kalau memang ada seperti itu, ya mungkin dikomunikasikan lah gimana baiknya dengan teman-teman di Sumbawa. Jangan sampai lah. Saya sih berharap jangan sampai ada anggota DPRD yang menjadi oknum, apalagi menjadi bandar. Betul. Bahaya itu. Apakah tidak cukup dengan gaji kan? Perwakilan rakyat, yang mewakili rakyat, ya kali orang yang mewakili rakyat, mencontoh sebagai contoh rakyat, menggunakan, menyontoh. Oh, ayo ngajak nih, pakai gitu. Aduh. Kalau saja bisa dia saja yang mewakili masyarakat kan. Betul. Apalagi kita lihat sendiri ya DPRD memfasilitasi, mengobati, mengajak untuk mencegah, menjauhi narkotika, jangan sampai menyalahgunakan. Ini malah ngajak. Kan itu stigmanya jadinya mengajak. Iya, itu yang merusak citra dari lembaga. Tapi saya yakin itu oknum kok. Saya yakin itu oknum, dan saya yakin apa namanya, ya kita itu kita tidak munafik. Satu di antara sekian banyak itu pasti ada yang rusak. Tapi kan ya sebisa mungkin lah marwah lembaga ini kita jaga. Jangan sampai embel-embel kita menjadi anggota DPR ini menjadi salah satu stigma negatif di masyarakat. Wah, ini anggota DPR nih, ya, kayak begitu kan? Betul. Nah, seperti itu. Wah, ini anggota KPK nih. Wah, ini anggota ini nih. Wah, ini anggota itu. Wah, ini polisi nih. Ya, kayak begitulah. Dan di sini tuh peran serta media itu sangat kuat. Ya. Kalau media tidak membesar-besarkan suatu masalah, itu nggak akan besar. Tapi kita lihat dulu konteksnya seperti apa. Ada media yang benar-benar terpercaya dan ada media yang benar-benar ya udahlah, yang penting media gue ini terkenal gitu kan. Seperti itu. Ya. Bagaimana pandangan Pak Irwan nih, Abang Irwan nih? Kalau tentang media yang gimana nih dulu nih? Banyak media yang ada misalnya media yang benar-benar terpercaya. Tapi kita nggak tahu media lainnya seperti apa. Anggota DPRD, oke, ini adalah oknum yang bersama. Tapi nanti ada media yang bilang mungkin begini dan begitu. Kita nggak tahu kan kualifikasinya, terus kejadiannya seperti apa. Terkadang melebih-lebihkan. Nah, itu yang salah. Jadinya saya berharap juga ke teman-teman media, artinya untuk memberitakan baik apapun bentuk beritanya, apakah itu berkaitan dengan anggota DPR kah, berkaitan dengan anggota yang lain kah, seharusnya itu memberitakan berita yang sebenar-benarnya terjadi. Jangan melebih-lebihkan, karena apa? Media ini bukan dikonsumsi oleh 1-2 orang. Ratusan orang, bahkan ribuan orang mengkonsumsi dari apa yang disampaikan oleh media tersebut. Kalau mereka menerima mentah-mentah nih barang, kan hancur. Betul. Rusak. Apalagi kita ini peringkat nomor 5 terendah untuk membaca. Ya. Dan kalau ada berita-berita di media sosial misalnya dan judul dari berita tersebut itu sudah dibaca oleh masyarakat, misalnya ada kasus pelecehan seksual, ternyata isinya itu belum tentu. Belum tentunya. Harapan kita juga kepada masyarakat untuk apa ya, untuk lebih teliti lagi,
membaca apa yang menjadi berita, jangan hanya melihat judulnya saja. Betul. Terkadang apa yang menjadi isi itu tidak sesuai. Betul. Yang namanya marketing loh ya, ini marketing, kita punya marketing nih. Betul. Media pun punya marketing. Iya. Nah, jadi siapa sih yang datang? Ini ada berita kayak begini nih. Baru baca judul saja, bro, kayak begini nih saya baca di media. Padahal kita baca. Dia hanya baca judul. Cuma baca judul doang. Iya, Nggak banyak tahu kayak isinya begitu, apa. nggak tahu isinya seperti itu. Nah, harapan kita juga media memberikan informasi yang sebenar-benarnya dan dalam batas-batas kewajaran lah seperti itu. Kira-kira begitulah. Ya, bagaimana Pak Mursyid? Setuju. Dan buat teman-teman semua, biar kita jadi generasi maju, apalagi kita dalam era bonus demografi, di era benar-benar usia produktif yang cukup tinggi, di atas 70% warga Indonesia kita berada di usia produktif. Mari kita belajar membaca, mari kita lebih rajin membaca, menggali informasi, jangan sekedar ini loh judulnya seperti ini langsung diserap, jangan, tapi harus diteliti apa sih isinya sebenarnya, bener nggak ini? Benar. Ini Isinya benar-benar, benar. iya ini benar-benar adanya nggak? Atau ini cuma ini fakta nggak sih? Ini benar-benar real nggak sih? Benar nggak beritanya? Gitu. Jangan asal-asal serap informasi, pilih-pilih dulu informasinya seperti apa. Gitu. Ya. Jadi kesimpulan dari diskus kita ini apa nih Bang? Mungkin harapan ya. Oh harapan. Tapi sebelum kita lari ke harapan, ini kita lihat dulu ada pertanyaan lagi atau kritik dan saran dari teman-teman Facebook, Instagram, YouTube. Laki-laki. Oh, Ada ya? Ada lagi Sumbawa Pak. justru aparat yang jadi pemain. Wah, laki-laki. Sumbawa justru aparat yang jadi pemain. Laki-laki. Top GPAN. Wah, itu top GPAN. Terima kasih dari siapa itu? Biar Hope. Terima kasih abang yang komen atau siapa Bapak Ibu. Terima kasih sudah komen top GPAN. Wah, Keren, bro. keren. Nah, bro. Dan Bapak DPRD kita juga keren. Udah bagus-bagus sekali ya komentarnya teman-teman. Terima kasih bagi teman-teman yang ingin memberi kritik dan saran juga boleh silakan. Dan untuk pertanyaan dari Bang Harmain tadi kita akan jawab di sesi berikutnya ya. Nanti akan dijawab karena itu harus dijawab oleh pihak terkait atau dari pihak BNN sendiri. Nanti saya akan undang lagi karena saya di sini tuan rumah walaupun ini adalah wadah dari BNN provinsi sendiri, tapi saya nanti akan meminta untuk pihak BNN provinsi NTB akan menjawab pertanyaan dari Bang Harmain ya. Ini sudah ya? Sudah. Oke, kita akan bertemu minggu depan, tepatnya pukul 17.00 hanya di podcast Semeton Cegah Narkoba Streaming bersama tuan rumah yang cantik dong, jelas tentunya, Rima Astagina. Dan sebelum saya tutup acara ini, saya ingin mendengarkan saran atau harapan dari Bapak DPRD kita dan Ketua GPAN. Ya. Siapa duluan nih? Siapa yang mau duluan? Oh, ini aja Mursyid aja yang Oke. duluan. Mungkin harapan saya, tapi bukan saya sih, GPAN lah artinya. Hadap kamera boleh? Mungkin harapan GPAN ke depannya mempunyai apa ya? Mempunyai fasilitas untuk teman-teman penjangkauan lah, artinya seperti ambulan ya. Pemerintah daerah dalam hal ini kan nggak mungkin lah artinya tidak mampu begitu loh, karena ini juga untuk generasi Lombok Barat, dan pastinya kami juga secara data NTB Lombok Barat termasuk zona merah ya, dan kedua tertinggi ya tingkat prevalensinya ada di NTB, sehingga P4GN yang ada di Kabupaten Lombok Barat ini kita benar-benar maksimalkan, tidak hanya cuma sekedar euforia
tapi implementasinya tidak ada, sehingga program-program yang berkaitan dengan P4GN itu kami harapkan benar-benar dilakukan di tingkat-tingkat desa sampai dengan kecamatan, sehingga P4GN ini benar-benar berjalan ya. Mungkin itu saja harapan kami untuk pemerintah daerah Lombok Barat, khususnya dari GPAN. dari Gerakan Peduli Anti Narkotika, Ya. GPAN. GPAN. Dan dari Bapak Kalau saya Irwan? yang pertama khusus kepada teman-teman GPAN, yang pertama itu salut ya, salut itu yang pertama. Yang kedua, saya berharap teman-teman GPAN ini tetap beraktivitas seperti sedia kala, sehingga apa yang menjadi harapan teman-teman GPAN dan harapan kita semua, saudara-saudara kita yang sudah terkena dampak dari narkoba ini bisa diselamatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kami dari legislatif coba akan tetap berkomunikasi dengan teman-teman dari Pemda kaitannya dengan apa yang menjadi harapan dari teman-teman GPAN, sehingga tidak hanya sebatas wacana, tidak hanya sebatas komunikasi, tetapi aksi nyata yang diberikan oleh Pemda kepada teman-teman GPAN, sehingga teman-teman GPAN ini bisa lebih maksimal lagi membantu saudara-saudara kita yang sudah menjadi ex dari pengguna dari narkoba. Seperti itulah kira-kira. bukan hanya membantu dari teman-teman kita, saudara-saudara kita, Iya. namun membantu Pemerintah kegiatan juga. pemerintah. Iya, seperti itulah. Insya Allah lah. Kita akan Mantap Pak Dewan. push itu bro ya. Santai bro. Sudah catatan juga. Terima kasih banyak atas waktunya Bang Mursidin dan Bang Irwan, Ya. Bapak DPR kita dan Pak Ketua GPAN, khususnya di Kabupaten Lombok Barat, dan menjadi pilot project kita di Indonesia, khususnya di Provinsi NTB. Dan sebelum saya tutup acara ini, kita ada salam. Ada yel nih. Ya, Oh, ada yel. Boleh. ya. Kalau saya bilang wujudkan Indonesia bersinar, Oke. kita jawab war on drugs. World on drugs. War Oh on ya. drugs. Oke. Tapi begini ya. Oh, begini ya. Harus semangat dong. Wujudkan Indonesia bersinar. War on drugs. Yeay. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bang Mursidin, terima kasih Bang Irwan. Saya Rima Asagina, tuan rumah di podcast Semeton Cegah Narkoba streaming BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kita ketemu minggu depan, tepatnya pukul 17.00 di hari Jumat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.